Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan. Dan kita juga akan memasuki surat baru, yaitu surat yang ke-86. Surat At-Tariq, surat yang berbicara tentang cahaya yang menembus. Jadi kita membaca surat At-Tariq pada petang hari ini. Surat yang ke-86. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca sendiri kitab sucinya atau mushafnya, bisa membuka surat yang ke-86, surat At-Tariq, ayat 1 sampai 10. Jadi surat ini ada 17 ayat, jadi kita bagi dua, yaitu 17 pertama, baru nanti pagi 7 ayat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bersama kita ada Ustazana Ustaz Safi Soleh, mudah-mudahan beliau tidak sedang di luar. Alhamdulillah beliau masih di rumah, jadi kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membimbing kita, memandu kita, membacakan ayat suci Al-Quran, surat yang ke-86. Surat At-Tariq ayat 1 sampai 10. Baiklah Bapak sekalian, kita masuk ke screen membaca bersama-sama, dan yang mau membuka Al-Qurannya sendiri dipersilakan. Seraya kita persilakan Ustazana Ustaz Safi Soleh membacakan kita surat At-Tariq, surat yang ke-86 ayat 1 sampai 10. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Mobil dibalik ini. Dua kakak. خلق من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إنه على ما تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا صدق الله العلي العظيم صدق وسلم وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عجل فرجه الشريف. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada Ustaz Safir Saleh. Semoga dengan ayat-ayat yang beliau tadi bacakan kepada kita menjadi wasilah baginya di sisi Allah SWT. Amin, amin. Allah SWT menyambutnya di alam barzah dan di alam akhirat dengan sambutan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Amin, amin. Alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah ikut membaca Al-Quran. Semoga ini semuanya menjadi wasilah bagi kita untuk nanti kehidupan kita di alam berikutnya jauh lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih dimuliakan daripada kehidupan kita di dunia ini. Karena kita semuanya cepat atau lambat pasti akan ke sana. Kita sekarang masuk pada surat baru, yaitu surat yang ke-86, yaitu At-Tariq. At-Tariq yang diterjemahkan di sini dengan yang datang di malam hari. Jadi terjemahan Indonesianya atau Melayunya yang datang di malam hari, tetapi maksudnya mungkin bintang yang datang di malam hari, tetapi bahasa Inggrisnya the morning star, adalah bintang pagi ya. Nanti kita lihat karena di dalam Al-Quran Allah sendiri menerjemahkannya atau menjelaskannya. Surat ini surat yang turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 17 ayat. Jadi jumlah ayatnya totalnya 17 ayat. Jadi kita cukup 2 kali pertemuan, yaitu petang ini dan esok pagi sampai ayat 17. Kita mulai dari ayat 1. Ini ada ilustrasi tentang bintang yang begitu terang benderang yang datang di malam hari. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariqi. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, wawunya namanya ini adalah wawu sumpah, wawu qasam. Jadi begitu juga di sini wawu sumpah, wawu qasam. Jadi Allah bersumpah demi langit, bersumpah demi At-Tariq. Apa itu At-Tariq? Kita tidak terjemahkan dulu, walaupun di sini diterjemahkan yang datang di malam hari. Apa sebabnya? Karena nanti ada di bawah dia 3. Apa itu At-Tariq? Jadi was-sama'i demi langit. Wat-Tariq dan At-Tariq. Kita sudah sering menyampaikan bahwa kata sama'i dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Makna yang zahir adalah langit tempat kita sekarang hidup, tempat alam semesta kita ada.
Kemudian jadi alam semesta kita disebut dengan as-samai, tapi bisa juga bermakna samai artinya alam. Jadi kalau alam dunia itu bisa diidentikan juga dengan jiwanya para nabi dan rasul. Jadi jiwanya nabi, jiwanya orang suci itu adalah langit. Langit dunia namanya. Karena melalui jiwa mereka itulah kita bisa berkomunikasi dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan langit dunia. Dan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun kepada langit dunia, yaitu jiwanya para nabi dan rasul dan orang suci. Dari jiwanya mereka lalu kemudian keluar, turun lagi ke kita, alam manusia, alam nasut ini, dengan diucapkan dalam bentuk kata-kata, huruf-huruf. Kalau dia ditulis, tertulislah dalam bentuk kitab-kitab. Dulu-dulu ketika tulisan belum ada, mereka menghafalnya. Jadi demi langit. Jadi kita maksudkan di sini langit bisa bermakna dua. Kemudian wat-tariq juga adalah sumpah. At-tariq. Di dalam apa namanya Al-Mujam, kalau kita cari Al-Mujam ayat huruf kata-kata dalam Al-Qur'an. Jadi at-tariq hanya ada dalam Al-Qur'an 2 kali, yaitu di surat ini. Yaitu di ayat 1 dan ayat 2. Ini ayat 1 dan ayat 2. Jadi cuma 2 kata at-tariq dalam Al-Quran, yaitu satunya di ayat 1 surat ini dan satunya lagi di ayat 2 surat ini. Jadi apa itu at-tariq? Kalau kita buka kamus, ini ada kamus di sini, saya sudah persiapkan juga sekalian ini. Ya. Kalau kita lihat ini kamus, ini kalau kita tulis tariq, ya, maka tariq itu disebutkan syai'un, tatabi'. Tatabi' itu artinya berturut-turut ini. Jadi sesuatu yang berturut-turut. Jadi at-tariq itu sesuatu yang datang yang berturut-turut. Ya. Tariq juga nanti menjadi nama Selat Gibraltar. Tariq. Tariq itu adalah nama selat antara Afrika Utara dan Spanyol. Itu adalah Selat Gibraltar. Ya. Jadi itu adalah tariq. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita lihat ada di bawah dijelaskan oleh Allah. Jadi itulah indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada yang sulit seperti ini, dia terjemahkan. Makanya kemudian karena ini penting, ya, karena kata-kata tariq ini penting ini, ya, maka kemudian Allah bertanya lagi, wa ma adraka mat tariq. Ma adraka, tahukah kamu apa itu tariq? Ini sering kita temukan kalau ada sesuatu yang sangat penting. Ma adraka mat tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Ya. Berarti kata-kata yaumuddin, wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka mat tariq. Ya. Seperti juga misalnya al-qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Jadi dijelaskan sendiri. Ya, wa ma adraka mat tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Jadi apa itu at-tariq? Jadi tanya, ya. Wa ma adraka mat tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Karena ini sangat penting, karena ini bersumpah dimulai dengan langit, lalu kemudian at-tariq. Jadi kalau kita lihat at-tariq ini pasti terkait dengan samai. Terutama berkaitan dengan langit non-materi, ya, bukan langit dunia terutama. Karena kalau cuma sekedar langit dunia ini, langit alam semesta kita, ya tidak perlu Allah sampai bersumpah seperti ini. Apa sebabnya? Kita semuanya bisa menyaksikannya. Bahkan ilmu pengetahuan sekarang, sains sekarang ini bisa melakukan penelitian yang sangat saksama berkenaan dengan alam semesta. Kapan terbentuknya, berapa jenis galaksinya dan sebagainya itu bisa. Jadi Allah SWT tidak perlu menjelaskan kalau itu. Kenapa manusia? Bahkan manusia sekarang sudah bisa mengirim wahana, alat-alat ke angkasa luar untuk memotret semuanya. Bahkan sekarang kita sudah tahu sudah menjadi kebudayaan teknologi modern bahwa hampir setiap negara yang pendapatannya besar itu punya satelit di atas kita. Dengan satelit itulah kita menonton televisi, kita menggunakan internet. Jadi kita terhubung ini pakai Zoom misalnya melalui internet karena kita sekarang sudah berada pada IoT namanya, Internet of Things. Maka kita sekarang semuanya terhubung melalui satelit namanya. Satelit itu adalah benda yang dikirim
keluar angkasa dan terhubung dengan kita di bumi melalui gelombang-gelombang listrik atau elektromagnetik. Nah, jadi sebenarnya manusia mampu melakukan itu. Dengan demikian, at-tariq di sini bukan hanya sekedar sesuatu yang berbentuk bintang misalnya, ataukah seperti ini hanya sekedar langit kita saja. Pasti lebih jauh dari itu. Allah ingin menyampaikan kepada kita yang lebih dalam daripada itu. Sampai kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Baru kemudian dijawab di ayat selanjutnya, ya. Sebelum kita dijawab, kita lihat ini adalah semacam bintang yang sebetulnya ini adalah bisa saja berbentuk meteor yang datang ya, pada malam hari. Bisa juga bintang yang berjalan di malam hari yang dipotret dengan jarak yang sangat dekat. Yaitu an-najmus tsaqib. An-najmus tsaqib. Jadi yang disebut at-tariq tadi adalah jenis an-najm ini, an-najm. Jadi kata-kata ini an-najm. As-saqib yang menembus, yang sinarnya menembus. Sedemikian terang benderangnya. Jadi an-najm ini adalah bintang yang sangat terang benderang. Sedemikian terangnya sehingga disebut dengan as-saqib. Jadi cahayanya menembus. Nah, jadi saya kira ini yang bisa kita pahami melalui tadi was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Kita lihat dulu an-najm. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ada surat An-Najm. Jadi di dalam Al-Quran ada surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53. Kita sudah lewati juga. Dan tidak apa-apa kita kembali melihatnya dulu. Ya. Kita lihat buka surat An-Najm. Surat An-Najm. Ya. Surat 53. Ya. Dan juga kita ada sebelumnya juga surat 52, surat At-Tur ya. Di akhirnya juga ada kata Najm. Ya, kita atur dulu. Ya, bagian terakhirnya ada kata Najm. Kita lihat ya. Jadi ini surat At-Tur, surat 52 ayat terakhir ayat 49 ini ayat terakhir yang habis setelah ini. Allah berfirman, "Wa minal laili," dan di sebagian malam, "fasabbihhu," bertasbihlah kepadanya, "idbaran nujum," pada saat bintang itu terbenam. Jadi artinya apa? Bintang itu terbenam. Lalu kemudian apa itu tariq? Tadi datang berturut-turut. Jadi setelah satu bintang terbenam, otomatis muncul lagi bintang berikutnya. Ya, jadi tidak pernah alam semesta kita ini kehilangan bintang. Jadi kita tidak pernah benar-benar hidup dalam pengertian malam gelap gulita. Karena selalu Allah mengadakan bintang. Maka di sudahlah tariq tadi itu adalah bintang yang teramat sangat terang, dan kemudian tariq dalam pengertian tadi kamus bahasa artinya data berturut-turut. Ya. Jadi artinya apa? Bisa kita artikan tariq tadi itu adalah bintang yang sangat terang benderang, dua, cahayanya menembus sampai ke dalam jiwa manusia, akal pikiran manusia, yang ketiga datang berturut-turut. Jadi ini ada tiga yang bisa kita katakan di sana. Dia adalah datang berturut-turut. Karena dikatakan di sini, dan di sebagian malam bertasbihlah. Begitu satu bintang akan tenggelam, pasti akan datang bintang berikutnya. Wa idbarin nujum. Jadi jangan menggunakan terbenamnya satu bintang untuk menciptakan chaos. Untuk kemudian mengatakan tidak ada lagi bintang berikutnya. Lalu kemudian mengatakan agama sekarang urusan kita manusia. Apa sebabnya? Bertasbihlah. Jangan sampai keluar daripada mata rantai tali yang Allah ulurkan dari langit ke bumi sampai akhir zaman. Karena setiap selesai najm, maka selalu ada najm berikutnya. Makanya di sini menggunakan kata najm bentuk jamak, nujum. Wa idbaran nujum. Di belakang maksudnya setelah terbenamnya bintang-bintang. Karena setiap bintang terbenam selalu disusul bintang berikutnya. Jadi kita lihat jemaah sekalian ada tiga tadi yang bisa kita tangkap untuk sementara dari kata at-tariq. Jadi kata-kata at-tariq tadi di sini ya, ini at-tariq. Jadi kata-kata tarik di sini kita bisa dapatkan tiga hal. Yang pertama tadi adalah bintang. Ya.
Bintang, yang namanya bintang tentu di malam hari. Walaupun bintang sudah setiap saat ada, tapi kita menyebutnya bintang di malam hari karena kelihatan di malam hari. Ya, di siang hari bintang tidak kelihatan. Bintang di malam hari. Yang kedua adalah cahayanya menembus. Ya, cahayanya menembus. Menembus kemana? Hingga ke relung hati atau jiwa. Yang ketiga, datang berturut-turut. Ya. Datang berturut-turut, ya. Artinya tidak pernah berhenti sampai akhir masa. Jadi kita sebut at-tarik di sini dari temuan kita tadi di Quran, bintang di malam hari, cahayanya menembus, karena kita sudah sampaikan beberapa kali sebelumnya bahwa hakikatnya kita manusia ini di alam semesta ini, di bumi, dalam kehidupan kita sekarang berada di gelap gulita. Kenapa? Karena ya kita butuh panduan. Ya, malam hari kita butuh panduan. Makanya kalau kita tidak mengikuti panduan, kita akan tersesat. Kenapa? Karena kita hidup di malam hari. Maka kita butuh cahaya. Coba kalau matahari kita bungkus, ya, lalu kemudian cahayanya tidak keluar, benar-benar kita hidup dalam kegelapan yang luar biasa. Jadi, dan karenanya kita butuh bintang di malam hari. Cahayanya yang sangat tajam, cahaya tajam menembus, cahayanya terang. Jadi kita tambah di sini cahayanya terang, ya. Terang benderang, menembus hingga ke relung jiwa. Yang ketiga adalah datang berturut-turut. Ini yang bisa kita ambil dari kata-kata itu tadi. Jadi wa minal laili fasabbihu wa idbaras sujud. Baru kita masuk ke suratnya, apa namanya tadi, surat 53 ya. Kita pindah ke 53. Najm. Jadi An-Najm, ayat pertamanya An-Najm nih. Jadi surat At-Tur tadi ini adalah ya, ayat terakhirnya adalah An-Najm, bentuk jamak nujum. Sedangkan surat An-Najm ayat pertamanya Najm. Ini juga dalam bentuk sumpah, kita lihat jemaah sekalian. Ini wawunya juga waw sumpah. Jadi bukan wan najmu tapi wan najmi. Ya, jadi tanda huruf waw sumpah adalah di kasrah di sini. Ya, dia berfungsi sebagai huruf jar. Ini majrur. Jadi wan najmi, demi bintang. Iza hawa, apabila terbenam. Jadi iza hawa, apabila terbenam. Karena yang membenamkan bintang itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita lah yang menghijabi, yang menolak bintang itu. Jadi penolakan kepada bintang itu pasti selalu tidak berdasarkan akal sehat. Pasti berdasarkan hawa nafsu. Penolakan atas petunjuk cahaya di malam hari. Wa najmi idza hawa. Baru kemudian ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Jadi setelah terbitnya bintang pasti muncul bintang baru. Siapa bintang barunya sih? Nabi Muhammad. Jadi konteks ayat ini adalah Nabi Muhammad. Sahibukum itu adalah Nabi Muhammad, ini Muhammad. Ya. Jadi setelah terbitnya bintangnya Nabi Isa, maka muncullah bintang baru yaitu Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Isa pergi dengan bintang-bintang yang mengiringnya, maka kemudian setelah itu datang bintang berikutnya. Dan Nabi Muhammad itu karena dia bintang, maka tidak mungkin tersesat. Tidak mungkin keliru, ya, namanya cahaya. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sahabat kamu Nabi Muhammad itu tidak mungkin sesat dan tidak mungkin keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan dia tidak berbicara, berucap, berkata-kata, berbuat berdasarkan al-hawa, hawa nafsunya. Karena kalau dia cahaya tapi dia memperturutkan hawa nafsu, terjadi kontradiksi. Karena kalau An-Najm tadi itu hawa nafsu membenamkannya. Maka kalau Nabi Muhammad adalah cahaya, lalu berbicara tentang hawa nafsunya, terjadi kontradiksi namanya. Sama dengan cahaya yang dibungkus dengan kain hitam. Dan itu tidak mungkin. Wa ma yantiqu anin hawa. Tidak mungkin dia berbicara dari atau bersumber dari hawa nafsunya.
In huwa tiadalah yang dia sampaikan itu, huwanya juga bisa dikatakan Nabi Muhammad, tiadalah Nabi Muhammad itu kecuali bahwa dia adalah wahyu. Jadi hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah apa? Wahyu yang diwahyukan. In huwanya bisa kembali kepada berbicara, tapi kalau berbicara di sini cuma sekali tidak ada. Yang tipu ini berbicara kata kerja. Ya, jadi wa ma yantiqu anil hawa. Ini kata kerja. Sedangkan kalau huwa itu kan adalah domir terhadap kata benda isim. Jadi dengan demikian huwa di sini cocoknya adalah kepada sahibukum Nabi Muhammad. Jadi tiadalah Nabi Muhammad itu illa kecuali. Jadi tiadalah Nabi Muhammad ketika berkata-kata, ketika berucap, kecuali bahwa Nabi Muhammad itu adalah hakikatnya wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyun yuha. Nah, jadi ini adalah An-Najm. Dan ini yang kemudian kembali dibicarakan di dalam surat yang kita bicarakan ini. Jadi yang disebut dengan At-Tariq tadi adalah An-Najm. Jadi sama tadi, An-Najmus Saqib, dan tadi An-Najm dalam surat An-Najm adalah sahibukum, yaitu Nabi Muhammad. Dan ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi dengan demikian yang disebut An-Najmus Saqib di sini adalah sebetulnya pasangan kitab suci. Dia adalah wahyu yang hidup, wahyu yang berbicara. Dan wahyu itu berasal dari Allah, dia adalah terang benderang, yang cahayanya, yang nasihatnya, yang isinya, yang substansinya menembus sampai ke kedalaman jiwa manusia. Diterima oleh fitrah manusia. Karena sejalan dengan fitrah manusia, karena sumbernya sama dengan fitrah manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, dijawab oleh Allah, An-Najmus Saqib. Jadi yang namanya At-Tariq adalah bintang yang terang benderang, sedemikian terangnya cahayanya sampai menembus sampai kepada relung-relung, ruang-ruang kalbu manusia. Kalau ada yang tidak tertembus, berarti orang itu memasang barikade, memasang tirai, memasang gording, memasang tembok yang sangat tebal. Memasang tembok yang sangat tebal yang menyebabkan cahaya itu tidak masuk ke dalam jiwanya. Jadi sedemikian tebalnya tirai-tirai kita. Makanya jemaah sekalian, pekerjaan manusia sebetulnya di dalam kehidupan ini adalah berusaha menyingkap kembali tirai-tirai itu. Selama manusia tidak berusaha menyingkapkan tirai-tirai itu, maka manusia tidak akan pernah mencapai derajat kebahagiaan sejati, karena derajat kebahagiaan sejati kita dapatkan apabila jiwa kita sudah menyaksikan Tuhan, sudah jiwa kita adalah syahid, dan Allah Tuhan sebagai sumber dari segala-galanya menjadi masyhud. Ingat pembahasan sebelumnya, wa syahidin wa masyhud. Kalau kita sudah sampai di sana, berarti baru pertanda bahwa tembok itu, penghalang cahaya itu sudah tidak ada lagi. Sehingga antara yang menyaksikan dan disaksikan sudah terjadi satu kesatuan. Jadi saya kira Pak Uskila sudah jelas clear sekarang apa yang sudah apa yang sudah dengan At-Tariq. Jadi At-Tariq tidak perlu lagi kita mencari-cari di berbagai definisi karena sudah ada dalam Al-Quran. Biarkanlah Al-Quran mendefinisikan dirinya sendiri, karena Al-Quran menyebut dia sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan sekaligus penjelas terhadap petunjuk tersebut. An-Najmus Saqib, yaitu bintang yang menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, baru kemudian semakin jelas bahwa yang dibicarakan ini bukan alam dalam pengertian universe, bukan alam dalam pengertian space, bukan alam dalam pengertian matahari, bulan, dan planet-planet, tetapi yang dibicarakan adalah sesuatu yang luar biasa, yang diumpamakan seperti tadi rembulan, yang diumpamakan seperti langit, diumpamakan seperti bintang-bintang. Maksud di sini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Jadi kita artikan ini bahwa tiap-tiap jiwa, ini dibicarakan nafs, bukan insan, tapi jiwa, nafs. Jadi tiap-tiap jiwa lamma, tiada lain kecuali bahwa 'alaiha padanya. Jadi 'alaiha, ya. Jadi tiadalah tiap-tiap diri itu kecuali bahwa padanya
pada jiwa ini, haknya kembali kepada jiwa ini, haknya adalah dhamir terhadap nafs, ya. Alaiha apa? Hafiz, ada penjaga. Jadi kecuali bahwa padanya ada penjaga, ada hafizun. In kullu nafsin lamma alaiha hafizun. Ini sama persis dengan Al-Quran. Al-Quran juga itu terjaga. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami juga lahafizun, benar-benar akan menjaganya. Jadi in kullu nafsin lamma alaiha hafiz, in kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini tidak sendiri sebetulnya. Di antara manusia kita sendiri, masing-masing kita berjuang, bekerja. Tetapi secara personal, individual, bukan sendiri. Kenapa? Pada diri kita semuanya ada hafizun, ada hafiznya, ada penjaganya. Dari kata hafiz lahirlah pembahasan Al-Quran misalnya, itu katanya sama. Kata yang digunakan sama. Jadi in kullu nafsin lamma ada hafiz. Ya, pada tiap-tiap nafs selalu ada padanya hafiz, penjaga. Jadi in kullu nafsin lamma alaiha hafiz, ada penjaganya, ya. Ada pengintainya, ya. Dan karenanya jemaah sekalian berbahagia, setiap kita menyimpan satu lembar tirai yang menutupi jiwa kita akan diketahui oleh hafiz ini. Menunjukkan bahwa kita tidak pernah bisa kemana-mana. Kita tidak pernah bisa lari daripada Allah. Kita tidak pernah bisa lari daripada reality. Kita tidak pernah bisa lari daripada kehidupan sesungguhnya. Kalau ada orang bunuh diri, dia bukan lari. Dia hanya pindah dari satu alam kepada alam berikutnya. Karena tidak ada orang bisa lari. Jadi misalnya ada orang yang karena stres, depresi, lalu kemudian mengambil tindakan bunuh diri dengan harapan dia meninggalkan kehidupan dunia. Dia tidak meninggalkan kehidupan sebetulnya. Dan dia hanya pindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan berikutnya. Dan dia meninggalkan satu masalah dan pergi kepada masalah yang jauh lebih besar. Oleh sebab itulah pilihan untuk bunuh diri selalu merupakan pilihan yang salah, dan yang melakukan itu selalu bersifat irasional pada saat itu. Jadi setiap orang bunuh diri pada saat dia melakukannya, walaupun dia bergelar profesor, guru besar, doktor, insinyur, pada saat dia melakukannya pilihan itu adalah salah. Ya. Adakah orang yang berpendidikan tinggi melakukannya? Ada. Ya. Seorang guru besar dari Jepang namanya Yasunari Kawabata bunuh diri karena tidak merasa bahagia. Ya. Padahal dia adalah pemegang awal pertama bidang sastra dari Jepang. Tapi tetap dia merasa tidak bahagia. Dia sudah populer. Dia sudah mendapatkan kekayaan. Hadiah Nobelnya cukup untuk menghidupi dirinya. Dia sudah menjadi penyandang gelar guru besar. Artinya bahwa itu adalah perjalanan karir akademik paling tinggi di universitas. Tetapi dia menulis surat sebelum dia bunuh diri bahwa saya sudah mendapatkan segala-galanya. Tapi saya belum merasa bahagia. Maka dia merasa mungkin dengan bunuh diri dia bahagia. Dalam pandangan Islam kita justru meninggalkan suatu masalah menuju kepada masalah yang paling besar. Justru harusnya kita meninggalkan dunia dengan meniadakan masalah. Dengan menghilangkan masalah. Dengan cara apa? Sederhana. Yaitu dengan menyaksikan Allah SWT. Dan untuk menyaksikan dia dengan cara menghilangkan tabir demi tabir. Tirai demi tirai kehidupan kita. Baru kemudian jiwa kita berhadapan-hadapan dengan Allah wa syahidin wa masyhud. Baru pada saat itu terjadilah fauzan kabira, keberuntungan yang besar. Jadi in kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Ini kita camkan Bapak sekalian, siapapun di antara kita tidak hidup sendiri. Selalu ada hafiznya, selalu ada penjaganya. Ini terjemahnya juga, setiap orang ada penjaganya. Lalu kemudian, jemaah sekalian, Allah mengingatkan kita. Kita ini dari mana? Makanya kita angkat ini kembang. Baru di atasnya ada embun, ada air. Bapak Ibu sekalian coba lihat, bandingkan kembang dengan air. Tentu kita mengatakan lebih indah kembang. Ya. Air di sini hanya menjadi ornamen kembang. Dan air tidak bisa ada di sana kalau tidak ada kembang. Jadi dari sini kita lihat bahwa air itu hanyalah bergantung pada kembang. Air ini menjadi indah kelihatan gelembung-gelembungnya karena dia bertengger pada kembang.
Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, begitu sebetulnya titik-titik air tidak ada artinya apa-apa ketika dia hanyalah setitik air saja. Kalau ketika setitik air saja tidak ada apa-apanya. Setitik air, apalagi dengan hanya salah satu atomik daripada air. Apalagi kalau hanya salah satu unsur atom daripada air. Tidak ada apa-apanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, manusia benar-benar hanya dari setetes air saja. Maka Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka falyanzuril insanu mimma khuliq. Jemaah sekalian, ini kata-kata falyanzur ini adalah ada 3 kata di sini. Ada tiga unsur ya. Pertama adalah fa, ya ini adalah fa. Kemudian ini adalah lam, ya ini lam. Jadi ada fa, ada lam, ya. Ada fa, ada lam, ya. Jadi ada fa, ada lam, ya. Baru yanzur, ya. Jadi baru ini satu kata lagi ini, ya. Baru ini yanzur, ya. Jadi fa, li, yanzur. Ini sebetulnya li ini, ya. Kita sudah terangkan kalau tidak salah bahwa namanya lam ini lam amr, lamul amr. Jadi kalau menyuruh orang kedua di depan kita biasanya tidak semuanya biasa ditambah hamzah atau alif, namanya hamzah amr. Seperti qara yaqra, suruh baca, iqra. Nulis, suruh nulis, kata bayak tubuh uktub, tulislah. Pakai uktub, hamzah amr namanya. Nah, bagaimana kalau menyuruh orang ketiga? Nah, itu pakai lamul amr. Jadi kalau ada lamul amr seperti ini pasti perintah juga. Ini termasuk amr. Amr untuk orang ketiga. Jadi fa-nya di sini fa, maka suruhlah dia, siapa dia? Manusia itu. Untuk apa? Memperhatikan dirinya. Mimma khuliq, dari mana dia diciptakan. Jadi suruh manusia memperhatikan dari mana diciptakan. Semakin jelas bahwa wasamai wa tariq itu pasti bukan berkaitan dengan alam semesta saja, tapi berkaitan dengan alam samawi, berkaitan dengan alam langit, alam non materi, alam barzah, tempat kita nanti pergi, berkaitan dengan alam malakuti, dan kita akan meninggalkan alam dunia, alam nasutin, dan kita akan pindah ke sana. Oleh sebab itulah Allah memberikan kepada kita jiwa, yang jiwa itu sebetulnya tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh tempat dan masa. Kenapa? Karena kalau dia terikat tempat dan masa, dia akan hancur juga. Semakin lama semakin tua juga. Tapi pada faktanya jiwa manusia semakin tua orangnya, semakin arif jiwanya. Jadi manusia itu terbalik jiwanya. Masih muda jiwanya biasanya masih belum dewasa, ya masih kekanak-kanakan. Begitu sudah mulai berumur, biasanya jiwa sudah mulai dewasa. Jiwa sudah ingin mengaji. Makanya kita lihat rata-rata yang datang mengaji seperti ini, itu adalah biasanya orang yang sudah berusia. Kenapa? Karena memang jiwa semakin rindu kepada penciptanya. Jadi artinya semakin lemah tubuh, semakin jiwa itu merasakan akan ingin pergi kepada sumbernya. Jadi jiwa itu semakin merasakan bahwa tubuh tempat yang menyangga saya ini sudah semakin lemah. Maka saya harus bertengger, saya harus bergantung kepada asal saya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia masih muda, masih kuat badannya, jiwanya masih terkerdilkan oleh tubuhnya yang kuat pada saat itu. Maka jemaah sekalian berbahagia, biasanya majelis-majelis ilmu teologi keagamaan Al-Quran biasanya banyak dihadiri orang-orang yang sudah dewasa dalam pengertian umurnya 30-an ke atas biasanya. Kalau masih belasan, biasanya masih sibuk untuk bermain-main. Jadi Allah mengatakan supaya manusia itu benar-benar sampai kepada yang dirindukannya, maka suruh dia memperhatikan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Jadi sebelum kita membaca kitab suci, paling tidak kita memperhatikan siapa kita ini. Falyanzuril insanu, adalah manusia ini. Disebutkan di sini al-insan. Falyanzuril insan, hendaklah manusia itu melihat, memperhatikan, mencermati mimma, dari apakah dia diciptakan. Jadi secara fisik, secara fisikal, secara biologis, secara jasmania, jasad kita ini lemah sekali tadi. Khuliqa min ma'in, hanya dari air saja ini. Ini berkali-kali kita muncul dalam Al-Quran. Khuliqa min ma'in dafiq. Kalau di surat Al-Insan, dari air yang bercampur. Kalau di sini, dafik, yang terpancar.
Khuliqa mimma indafik. Dia hanya diciptakan dari air, tapi air yang terpancar. Jadi marilah kita manusia memperhatikan ini jemaah sekalian. Jadi inilah yang harus kita ingatkan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum manusia mengenal agamanya, mengenal agama atau mencari agama, kita ingatkan dari mana sih sebetulnya manusia ini. Karena kita katakan yang mau belajar itu adalah yang yakhsha. Yakhsha itu adalah sudah punya keinginan untuk kembali kepada asalnya. Nah, maka sebelum memiliki keinginan dan kerinduan kembali kepada asalnya, manusia harus merenungkan dari mana asalnya. Asal biologis kita adalah dari air. Karena kalau dari air saja lalu tiba-tiba kita menjadi seperti sekarang, menjadi cerdas, menjadi pintar, bisa bikin pesawat, bisa bikin macam-macam, bisa berkomunikasi seperti ini, itu tidak mungkin hanya dari air saja. Jadi kalau dari air saja, bukankah juga sapi dari air juga? Bukankah ayam dari air juga? Bukankah kuda dari air juga? Asalnya, sama-sama proses biologisnya. Jadi secara biologi, semuanya sama prosesnya. Kuda juga berasal dari air yang terpancar. Kambing juga berasal dari air yang terpancar. Semuanya sama. Ayam juga berasal dari air yang terpancar. Jadi hakikatnya sama secara biologis. Jadi secara biologis tidak ada bedanya kita dengan kuda, gajah, harimau, dan hewan-hewan lainnya. Makanya kalau manusia tidak menyadari hakikat asalnya yang lain, maka dia hanyalah seperti hewan. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan bisa lebih sesat lagi. Jadi secara fisikal, secara biologis, secara tubuh, kita itu dari air yang hina. Hendaklah diperhatikan. Lalu kenapa kita tiba-tiba bisa seperti sekarang? Menjadi manusia yang bisa menciptakan berbagai hal. Bahkan terakhir sudah menciptakan apa yang disebut dengan sesuatu yang lebih cerdas dari dirinya, namanya AI, Artificial Intelligence. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena ada sesuatu yang melampaui jasmani kita, melampaui tubuh jasad kita, yaitu Allah meniupkan kepada kita ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan daripadanya ruhku. Jadi secara fisikal dari air kita. Coba kita lihat surat As-Sajdah. Ya. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, Allah itu siapa? Dia katakan dia adalah alladzi ahsana kulla syai'in. Dialah yang terbaik dalam menciptakan segala sesuatu. Khalaqau dalam penciptaannya. Lalu bagaimana dengan manusia? Wa bada'a, dan dia memulai khalqal insani, penciptaan manusia, mintin dari tanah. Dari tanah, dari air sama saja. Ini bercampur. Karena disebut dengan tin itu adalah tanah bercampur air, namanya tin. Ya, jadi tanah itu adalah turab, air, lalu ketika turab bercampur dengan air namanya tin. Jadi ini tin ini adalah bercampur, dan dari sinilah kehidupan kita. Dari sinilah tumbuh-tumbuhan muncul. Tumbuh-tumbuhan dimakan orang tua kita. Setelah makan orang tua kita sehat, lalu kemudian tersimpan sel pada tubuhnya. Entah di mana, tiba-tiba kemudian kita lahir. Wa bada khalqal insani min tin. Dia menciptakan kita awalnya dari tanah, tetapi kemudian ja'ala naslahu. Dia menjadikan naslah, keturunan daripada manusia tin yang pertama itu Adam, min sulalatin, dari saripati, mimma'in mahin, dari air yang hina. Jadi summa ja'ala naslahu, kemudian kami menjadikan keturunannya min sulalatin, dari ekstrak dari saripati, air yang hina. Min sulalatin mimma'in mahin, dari saripati, air yang hina. Ini tidak lebih dari situ. Jadi summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Dia menciptakan keturunannya dari air yang hina. Jadi kita dari mana? Dari air yang hina. Ya. Tetapi kalau cuma sekedar ini tadi, kita sama dengan gajah, kita sama dengan kuda, kita sama dengan sapi. Apa yang menyebabkan kita lebih mulia daripada sapi? Apa yang menyebabkan kita lebih mulia daripada gajah? Apa yang menyebabkan kita lebih mulia daripada harimau? Summa sawwahu. Kemudian Allah menyempurnakannya, lalu wa nafakha fihi. Dia kemudian meniupkan fihi pada mimma'in mahin tadi itu, mirruhihi, dari rohnya.
Wa nafakha, dan dia Allah meniupkan fihi pada manusia itu min ruhihi, dengan adanya ruhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu menjadilah kita semuanya mendengar, wal absara, punya pendengaran, punya penglihatan, wal afidata, punya akal pikiran. Cuma sayangnya kata Allah, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur. Ini jadi katakan Allah ketika mengatakan kalian itu diciptakan keluar dari perut ibu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kalau di sana la'allakum tashkurun. Tetapi Allah memberikan kepada kalian alat yang disebut dengan as-sam'a, al-absara, al-afidah. Supaya apa? Supaya bersyukur. Jadi yang menyebabkan kita manusia lebih mulia daripada gajah, sapi, kambing, harimau, dan sebagainya adalah karena Allah menjadikan ja'alah, menjadikan lakum bagi kita, lana bagi kita, as-sam'a, al-absara, dan al-afidah. Dengan ini kita gunakan untuk bersyukur. Apa arti bersyukur? Kembali menyadari bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang harus kita sadari dari awal. Ya, inilah yang diinginkan dengan ayat ini. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Maka hendaklah, suruhlah manusia itu memperhatikan. Suruh manusia al-insan ini. Suruh manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Kan banyak orang sekarang Pak merasa tiba-tiba sombong, angkuh setelah punya pangkat dan jabatan, punya harta benda yang banyak, seakan-akan dia bisa merubah segala-galanya seperti keinginannya. Padahal satu-satunya zat yang bisa berjalan keinginannya sempurna hanya Allah. Kita sudah bahas kemarin dengan kata-kata fa'alun lima yurid. Melakukan apa yang diinginkannya. Manusia tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya secara sempurna. Ya, ada raja yang masih mau jadi raja, meninggal. Ada presiden yang masih mau jadi presiden, dihentikan. Ada yang masih melanjutkan jabatannya, tapi dibatasi jabatannya. Ada orang mau jadi kaya, tapi pilot. Ada orang mau jadi sarjana, tetapi tidak tamat SMA. Begitulah seterusnya. Kita tidak bisa melakukan keinginan kita secara sempurna. Yang bisa melakukan semuanya adalah Allah. Fa'alun lima yurid, atau fa'alun lima yasha. Maka manusia harus menyadari bahwa semuanya ini adalah berasal dari Allah SWT. Siapa yang menciptakannya? Kata khulika, diciptakan. Ketika dia diciptakan, ada penciptanya tadi. Khulika, dari mana dia diciptakan? Khulika mimma'in dafiqin, diciptakan dari air yang terpancar. Kalau tadi adalah mimma'in mahin, ini adalah terpancar. Karena memang pertama hina. Kenapa hina jemaah sekalian berbahagia? Ya tidak ada nilainya. Kenapa dafik? Ya karena memang terpancar. Jadi semuanya benar sesuai dengan fakta-fakta biologisnya. Jadi khulika mimma'in dafiqin, diciptakan dari air yang terpancar. Jadi manusia secara fisikal itu rendah. Dan sesuatu yang terpancar ini ketika masa hidupnya sudah berlalu, dia mati dan dia akan menjadi rusak semuanya. Kehidupan kita ini kalau sudah masa hidupnya selesai, dia membusuk. Kenapa? Karena memang sesuatu yang aslinya tidak bernilai sebetulnya. Mimma'in mahin. Tumbuh-tumbuhan hanya bermanfaat setelah masih hidup, tapi setelah dia mati hancur jadi tanah juga. Jadi jemaah sekalian, itulah yang terjadi pada alam kehidupan. Nah, intinya adalah kenapa bisa muncul? Pasti ada yang memunculkannya. Khulika, kata khulika diciptakan, berarti ada fa'ilnya, ada pelaku yang menciptakannya. Dan itu yang harus kita perhatikan. Ini adalah ilustrasi yang menarik tentang diri kita manusia, ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dari mana kata itu mimma'in dafiq atau mimma'in mahin? Jadi katakan yakhruju, itu terpancar keluar dari, kan tadi dafiq terpancar. Terpancarnya keluar dari. Yakhruju keluar, min dari. Bainis sulbi wat taraib. Dia keluar dari tulang belakang dan tulang dadah, ya. Min bainis sulbi wat taraib. Ya.
Dan tempatnya memang itu hanya di antara dada dan tulang belakang. Jadi cuma itu saja. Dia tidak berasal dari kaki manusia, tetapi sel itu tersimpan di sana sebelum dia terpancar, lalu kemudian terjadi pembuahan, lalu kemudian muncullah kita seperti ini. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang kalau kita manusia ini mati, meninggal dunia, terjadi proses pembusukan. Dan termasuk sel yang tersimpan di antara tulang belakang, bainis sulbi wat taraib, juga akan terjadi pembusukan. Apa sebabnya? Tidak ada nilai baginya kecuali Allah berikan kehidupan. Dan tidak ada yang hidup kecuali Dia yang menghidupkannya, karena hanya Dialah penyandang predikat kehidupan yang sesungguhnya. Al-Hayyu namanya. Semua yang hidup ini adalah karena dihidupkan olehnya. Al-Hayyu. Makanya kita dianjurkan sering-sering baca ayatul kursi, karena di sana kita diperkenalkan oleh Allah dengan namanya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum, dan seterusnya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dia terpancar dari antara tulang belakang dan taraib. Innau, sungguhnya dia. Sungguhnya dia. Nah, jadi dia siapa tadi? Yang menciptakan. Ya. Ala rajai, dalam mengembalikan. Ala rajai, dalam mengembalikan kehidupannya kembali. La qadirun, benar-benar berkuasa. Jadi hu-nya di sini adalah Dia Allah yang tadi menciptakan, yang tadi menyebabkan terjadinya mekanisme pemancaran min bainis sulbi wat taraib, lalu kemudian masuk di dalam rahim. Itu adalah suatu mekanisme yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Itu benar-benar sesuatu yang sifatnya alamiah, dan yang alamiah itu adalah hal ciptaan. Jadi innahu ala raj'ihi laqadirun, sungguhnya Dia Allah terhadap segala sesuatu Dia bisa membalikannya, termasuk kehidupan kita manusia. Jadi kita manusia setelah mati bisa kembali lagi hidup. Laqadirun, karena tadi kita aslinya tidak ada, bisa jadi ada. Apalagi yang sudah ada dikembalikan jadi ada, lebih gampang lagi tentunya. Innahu ala raj'ihi, raja itu dari kata rujuk. Ingat kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innahu ala raj'ihi laqadirun, benar-benar berkuasa. Bisa mengkadarkannya di tanah ini siapa saja. Bapak Ibu sekalian, dulu ya. Dulu itu kita masih susah memahami kecuali hanya melalui Al-Quran saja. Artinya tidak ada penjelasan saintifik. Bagaimana caranya orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Kecuali informasi dalam Al-Quran. Tetapi sekarang dengan majunya ilmu pengetahuan, dengan majunya sains, apa yang kita buktikan sekarang adalah ternyata benar. Orang yang sudah terkubur berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun lamanya, selama masih ada di sana tulang belulangnya, apalagi masih ada rambutnya, maka bisa dilacak. Ini siapa punya keturunan, ini siapa punya hubungan. Diambil saja anak cucunya, dicocokkan dengan DNA-nya namanya, bisa dikatakan, oh ini kakeknya kamu ini. Ini adalah kakek buyut kamu. Jadi seperti itulah. Jadi sampai sekarang terbukti Mas sekalian. Jadi artinya orang yang sudah meninggal beratus-ratus tahun, selama masih ada tulang belulangnya atau masih ada sisanya di sana, bisa diambil, ya, bisa diambil oleh para ahli, lalu kemudian dicocokkan DNA-nya. Ya. Bisa dilacak, luar biasa Mas sekalian. Itu artinya pengetahuan kita itu belum seberapa, belum puncak. Bagaimana dengan Allah yang memang menyimpan rekaman daripada semuanya? Apatah lagi tentunya. Kalau dunia sains bisa melacak ini yang meninggal ini, kakeknya siapa, neneknya siapa, datuknya siapa. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau Dia berkata innahu, Dia Allah ala rajil qadirun, itu pasti benar. Karena dunia sains kita juga saja bisa membuktikan itu kembali. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kejahatan-kejahatan sekarang di alam modern itu jarang yang lolos daripada jeratan polisi. Kenapa? Karena menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi menggunakan investigasi saintifik. Scientific investigation namanya, investigasi ilmu pengetahuan. Misalnya polisi tidak menuntut pengakuan, tapi menuntut pembuktian. Jadi menuntut pembuktian. Ada saja jejak tangan di tembok bisa dibaca oleh polisi. Ini adalah jejak tangannya siapa.
Apalagi kalau dia pernah meludah di tempat itu. Bekas ludah bisa dicari dan bisa diketahui DNA-nya siapa punya ludah. Luar biasa jemaah sekalian. Ya. Kalau si yang terbunuh itu sempat mencakar sedikit dan di kukunya itu tersimpan bekas darahnya sedikit saja, maka darah yang ada di kuku si mayit itu bisa dilacak ini darah siapa. Artinya jemaah sekalian berbahagia, dunia sains, dunia pengetahuan telah membuktikan bahwa Allah benar-benar ala raj'ihi laqadirun. Jadi ini bukan lagi sekedar sebuah pernyataan, tapi telah menjadi sebuah fakta saintifik. Dan jemaah sekalian berbahagia, pada akhirnya nanti kita hanya sendiri dan sendiri. Ini adalah ilustrasi seperti inilah nanti kita di akhirat. Berjalan dan berjalan, sendiri dan sendiri, di sana tidak ada lagi siapa-siapa. Ya. Yauma tublas sarairu. Pada saat itu, pada saat di akhirat nantinya, tublas sarairu. Pada hari itu, pada saat kita dibangkitkan nanti di akhirat, maka didampakkanlah. Bahkan menurut riwayat dan Al-Quran, bahkan pada saat kita di alam barzah, semua amal kita sudah mulai kelihatan, walaupun belum menjadi tubuh kita, tapi sudah kelihatan. Yauma tublas sarairu, semua rahasia-rahasia, maksudnya rahasia yang tersimpan di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita, di dalam fuad kita, semuanya ditampakkan. Bahkan sangat mungkin juga yang tersimpan di dalam sel-sel DNA tadinya itu, di dalam pita-pita kromosom yang ada di dalam DNA itu juga akan ditampakkan. Yauma tublas sarairu, pada saat itu semuanya ditampakkan. Dan ini mirip dengan surat Al-Adiyat. Kita lihat di sini surat Al-Adiyat. Kita buka surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini juga sering dibaca biasanya Ustadz Imam Sholat ya, kalau sholat ya. Jadi Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia laki-laki insan li rabbi terhadap Tuhannya itu lakanud. Kalau temboknya sudah sangat besar, tirainya sangat tebal, tiba-tiba sangat ingkar. Lupa kalau dia dari mana diciptakan. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia tahu persis kalau dia ingkar. Jadi kalau manusia ingkar, tahu kalau dia ingkar. Karena yang ingkar jiwanya. Jadi jiwanya tahu kalau dia ingkar. Dia tahu kalau dia ingkar. Ya, jadi kita ini tahu kalau kita tahu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Disebabkan kenapa? Karena sangat cinta kepada kehidupan dunia ini. Seakan-akan tidak akan mati lagi. Afala ya'lamu, apakah manusia tidak tahu bahwa suatu saat dia akan meninggal dunia, dan idza bu'thira ma fil qubur, semua nanti yang ada dikubur akan bu'thira, dikumpulkan, dibangkitkan kembali. Wa hussila, dan dilahirkan. Hussila, dihasilkan. Ini secara bahasa Arab, hussila dihasilkan. Dari kata hussila lahirlah kata ilmu husuli. Ya. Hussila, dihasilkan, dikeluarkan. Ma fis sudur, apa-apa yang ada di dalam kesadaran. Jadi kalau di sini dikatakan wa hussila ma fis sudur, kalau di situ tadi adalah yauma tublas sarair, disebut dengan rahasia-rahasia. Kenapa rahasia? Karena letaknya di dalam sudur. Rahasia karena di sini sebutnya dengan sudur. Sudur itu kesadaran, dada. Wa hussila, dikeluarkanlah ma fis sudur. Kalau di sini adalah yauma tublas sarair. Dan pada saat semuanya dikeluarkan dan akan nanti membentuk tubuh baru kita di alam barzah, di pada mahsyar, maka pada saat itu fama lahu min quwwatin. Kita pada saat itu tidak ada lagi kekuatan untuk menolak. Tidak ada kekuatan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih sudah tidak ada. Free will-nya, kemauan dan kehendak bebasnya sudah tidak ada. Kita tidak ada free will lagi pada saat itu. Tidak ada kuah, tidak ada daya. Di sana benar-benar berlaku la haula wala quwwah illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan wala nasir. Ya, kalau di dunia hanya la haula wala quwwata. Kalau di sana bahkan tidak ada nasir. Kalau di dunia mungkin masih bisa kita minta tolong kepada teman, tetangga dan sebagainya. Tetapi kalau di akhirat la quwwah wala nasir. Tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong. Inilah pada saat itu jemaah sekalian, kita seperti tadi ilustrasi, sendiri dan benar-benar sendiri. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada saat itu tidak ada kuat dan tidak ada lagi penolong sama sekali. Kecuali
insan suci yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita tolong risalahnya. Maka berkatalah Nabi Isa kepada para hawariyin, man ansari ilallah, siapakah yang masih mau menolong aku untuk datang kepada Allah. Dan berkatalah Allah dalam surat Muhammad, in tansurullaha yansurukum, kalau kamu menolong Allah dalam kehidupan ini, maka nanti Allah akan menolong kamu di akhirat. Maka berkatalah cucunda Nabi Sayyidina Husain, hal min nasirin yansuruni, masih adakah penolong yang menolongku? Karena menolong dirinya hakikatnya Allah akan menolongnya nanti di akhirat. Rasulullah dan keluarganya suci akan rame-rame menolongnya nanti di akhirat. Karena tidak ada lagi penolong pada saat itu illa man adzina lahu, kecuali yang Allah berikan izin. Dan Allah berikan izin adalah insan-insan pilihan, yaitu yang disebut dengan Al-Mustafa, Al-Mukhtar, orang pilihan. Fama lahu min quwwatin wala nasir, dan kita akan sampai ke sana Pak Bu sekalian. Oleh sebab itulah marilah kita tinggalkan seluruh subjektivitas kita di dunia ini, mempertahankan keyakinan kepercayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, karena ini bukan berkaitan dengan masalah benar atau salah saja, tapi berkenaan dengan masalah nasib kita nanti di akhirat. Akhirat benar-benar ada dan benar-benar kekal. Penderitaan di sana adalah penderitaan yang abadi, tapi kebahagiaan di sana adalah kebahagiaan yang abadi. Mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa membimbing kita untuk benar-benar membuka kesadaran kita bahwa kita perlu benar-benar merindukan Allah dengan sebenar-benarnya, dan ketika kerinduan itu muncul, tindakan berikutnya adalah meruntuhkan tirai-tirai yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Kalau pada surat sebelumnya, kita harus berhenti menggali parit yang menyebabkan kita tertimbun sendiri dan tidak bisa menyaksikan cahaya kebenaran itu. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memandangkan kita kenal pasti sejelas-jelas mungkin ni bahawa dalam konteks inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak ada, yang ini selamanya kekal ada roh kita. Dan ayat 5 memperingatkan kita kepada walaupun kita berada di rahim ibu kita 9 bulan, maka ayat kutiupkan rohku tadi berlaku dalam memberi kita nyawa untuk datang ke alam materi ini. Beri pencerahan Ustaz bahawa benar-benar kita wajib menegur diri kita, tidak pernah terputus roh kita alam sini alam sana. Cuma segi ilmu duniawi ni kita telah pecahkan alam sini alam sana tadi Ustaz. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Baru. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini ayat-ayat dalam Al-Quran selalu menjelaskan bahwa penciptaan fisik dulu, baru kemudian peniupan roh. Padahal perbuatan Tuhan itu kan sebetulnya tidak terikat oleh ruang waktu. Tapi kenapa di dalam Al-Quran selalu disebutkan penciptaan fisik dulu, baru peniupan roh. Jadi mari kita selidiki satu persatu. Tadi kita lihat di dalam surat As-Sajdah ini ya. Di surat As-Sajdah tadi kita lihat, ya di sini dikatakan ini, ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini adalah fisikal, ini adalah biologi. Tetapi kemudian summa sawwahu, disempurnakan pembentukan fisiknya, baru wa nafakha fihi min ruhihi. Ini kita lihat selalu fisik dulu baru ruh. Kita lihat dalam surat Sad, ya tadi ini masih ada surat Sad kita tadi pagi nih ya nih. Ini tadi pagi kita buka ya. Jadi fa idza sawaitu, ini qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Jadi kita dibicarakan dulu basyaran min tin, dari tanah dulu. Baru setelah sawwa itu baru wa nafakhtu fihi min ruh. Selalu urutannya begitu. Jadi selalu fisikal dulu, fisik dulu, material dulu, materi, baru kemudian wa nafakhtu fihi min ruh. Jadi selalu ruh belakangan. Nah, kita lihat lagi surat 15 nih. Surat Anbiya surat Al-Hijr juga. Surat Al-Hijr ya, ayatnya 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran
min salsalin min hamain masnun. Dari tanah liat yang diberi bentuk ini, min hamain masnun. Baru faida sawaitu, setelah kuberikan sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kutiupkan padanya ruhku, selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Kita lihat juga ayat yang terkenal, surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 172, ya. Ini 172 ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Ini kan min zuhurihim kan berarti dari fisik. Ya. Ini fisikal, ini adalah materi. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Zurriyatahum, zuriyat. Baru setelah itu wasyadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa selalu fisik dulu baru pertanyaan alastu birabbikum atau wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, karena Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa peniupan ruh itu adalah tahap yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada tahap yang pertama. Tahap pertama itu tahap hewani. Jadi ketika Allah berbicara misalnya tentang ini, ya, bicara tentang ini misalnya, ya, tentang dari air yang hina, ini adalah hewani, karena hewan juga seperti ini tadi kita bicarakan. Ini adalah hewani semuanya nih, ya. Ini adalah hewani ini, ya. Ini tahap hewani kita. Khaliqun basyaran min tin, hewani, ya. Min salsalin min hamain masnun, hewani, ya. Begitu juga ini ketika kita diambil daripada min zuhurihim, itu sama hewani juga. Jadi peristiwa biologis ini sama pada hewan-hewan. Gajah, harimau, kambing, sapi, domba sama. Lalu di mana letak kemuliaannya manusia? Yaitu pada saat wa nafakhtu fihi min ruhi tadi, ya. Jadi pada saat wa nafakhtu fihi min ruhihi ini. Pada saat wa nafakhtu fihi min ruhihi. Atau di surat As-Sajdah tadi ketika Allah mengatakan wa nafakha fihi min ruhihi. Apa yang terjadi pada saat nafakha fihi min ruhi itu? Ya, apa intinya? Intinya adalah di surat Al-Araf ini. Ketika Allah bertanya di sini dengan pertanyaan alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ya. Jadi artinya apa? Roh kita tadi katakan min ruhihi, dan itu sebetulnya adalah ilahiyah. Dia adalah dari Rabb sebetulnya, min rabbikum. Jadi itu yang menyebabkan kita jadi mulia sebetulnya. Nah, ketika itu kemudian kita tiadakan, kita lupakan, kita bikin tirai yang menutup, maka sebetulnya benar yang dikatakan Al-Quran. Di surat Al-Araf juga, ini surat Al-Araf juga. Ini ayat 172. Kita scroll ke bawah aja menjadi 179. Ini 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179. Apa kata di 179? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun, mata la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ingat tadi as-sam'a wal absara wal afaidah la yasma'una biha. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adhan. Jadi kalau kita benar-benar tidak memanfaatkan tadi wa nafakha min ruhi atau wa nafakhtu fihi min ruhi, maka kita benar-benar kal an'am. Kalau kita tidak kembali kepada asal kita alastu birabbikum bala syahidna, kalau kita tidak syahidna, tidak syahidin wa masyhud, maka kita kal an'am. Dan nanti di akhirat Mas sekalian kita akan menderita karena pada saat itu tadi la quwwah wala nasir. Tidak ada lagi kekuatan kita dan tidak ada lagi pertolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan Pak Nur tadi relevan sekali untuk kita selalu tanyakan pada diri kita bahwa kita nanti akan sampai kepada masa itu. Ada lagi berikutnya Pak sekalian. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah berjumpa lagi besok untuk melanjutkan surat ini. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.